Bismillahirrahmanirrahim. Ada 11 pimpinan dan anggota yang bertanya. Saya menjawab satu persatu. Dari awal Pak Hasan Basri. Diawali dengan beredarnya Mr. Donald Trump yang mengatakan lebih baik dicabut saja. Saya katakan itu hoax karena konferensi pers yang dilakukan oleh USTR dan USDR, United States Department of Agriculture dan Trade, juga menyatakan bahwa mereka menyetujui dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh BPJPH resmi, dan kami tegaskan kembali itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh staf USDA, namanya Ibu Lisa. Dan juga kami telah berjumpa dengan 82 pengusaha di Hotel Grand Hyatt yang diwakili oleh siapa namanya, jabatannya itu wakil Kemenko Ekon lah kalau kita ya, wakilnya yang datang juga telah menyetujui Pak. Jadi mereka menyambut halal. Dan kabar itu sangat hoax karena sebenarnya Amerika telah menerapkan, nah ini ada beritanya, Amerika juga menerapkan halal sejak tahun 1974. Mereka mendirikan Ivanka, Islamic Food, Academic School, Islamic Food Nutrition Council of America. Jadi hoax. Kemudian soal SPPG pelaksanaannya, SPPG itu dilaksanakan oleh semua lembaga pelatihan keterampilan halal di tempat kami Pak. Dan masing-masing dikunjungi daerah yang apabila terlalu jauh dilakukan dengan Zoom. Itu dilakukan semuanya dan mekanismenya berjalan. Menjawab tadi semua pertanyaan soal SPPG, kami sudah 3.168 kepala dapur sudah ikut, dan angka ini tiap hari bertambah Pak, harian. Karena memang hari ini ada pelatihan, besok ada pelatihan, dan jangan lupa untuk semuanya saya katakan target ini selesainya 2029, bukan 2026. Jadi totalitas ini tercapai nanti 2029 harus tuntas, bukan 2026 ini harus tuntas. Jadi semua berjalan. Baik, ya, Pak? Saya mengerti itu. Tapi bulan Juni pelaksanaannya sosialisasi sampai sekarang belum ada. Belum sampai ke Pak Wahid, masih nomor 1 Pak. Nah itu yang Kalau saya mau dijawab, jadi kontradiksi apa yang Anda jelaskan itu dengan realita yang dihadapi. Itulah yang kita pertanyakan. Itu masih nomor 1, nomor Pak Wahid belum. Kalau ditanyakan itu saya pindah ke Pak Wahid. Untuk Pak Wahid, target yang negara berikan itu kan 1 juta Pak. Ya, dan kami telah melampaui itu, yaitu 1.134.000. Dan orang-orang yang ikut dalam Kudus kemarin Pak, yang jumlahnya hampir 100 berapa orang, kurang lebih 160-an orang, yang 14 belum itu, mereka belum mendaftar Pak. Dari mana bisa kita lakukan? Karena prosesnya mesti mendaftar. Dan kalaupun mereka mendaftar, apabila budget yang diberikan oleh negara habis, mereka nggak bisa Pak. Jadi kenapa? Karena memang budgetnya sudah habis. Pimpinan. Kita akan bisa lakukan tahun ini, baru kita bisa mulai lagi dengan memprioritaskan. Sebentar Pak Haikal, sebentar. Interupsi ini, silakan Pak Ahmed. Pimpinan, jadi gini Pak Haikal, kalau mengatakan belum daftar, saya tidak setuju. Ini dapil saya Pak. Saya ini anggota DPR yang rajin turun ke bawah. Tiap Jumat saya kembali ke dapil Pak. Meskipun kemarin ada undangan presiden, ya, hari Jumat malam, saya Sabtu pagi Pak, naik pesawat langsung ke Jepara Pak, menyelesaikan 4 acara Pak. Saya termasuk punya namanya joglo aspirasi Pak. Menerima dari masyarakat gembel paling bawah sampai namanya calon bupati, calon gubernur Pak. Karena saya pernah jadi ketua partai Pak di Jawa Tengah. Terbuka 24 jam. HP saya Pak.
Ini tidak pernah mati, Pak, kecuali kalau naik pesawat. Jadi saya tuh sudah terima ini udah lama. Cuma saya ini lama nggak ketemu Babe Haikal. Ya, Pak. Ya. Baik. Dan saya tidak ingin seperti sampaikan oleh beliau rame-rame. Pak Babe, waktu Babe di Australia, kita pertemuan dengan staf Bapak. Rame, Pak. Oh iya. Persoalan ini. Ya, Itu Babe Haikal. Jadi mereka ini datang ke rumah, cerita macam-macam. Namanya ayam goreng itu, Pak. Yang nanya Kasmini, Pak. Kliwon. Kliwon, Pak. Itu, Pak, langganan saya. Baik. Kadang-kadang saya ngajak pengurus masjid tak aja. Keluarga tak aja. Kalau saya lagi di dapil, Pak. Baik, Pak. Jadi kalau ini mengatakan tidak daftar enggak, mereka sudah daftar. Mereka yang lain juga sudah daftar, Pak. Betul. Baik, Pak. Itu loh, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, saya kira clear Pak Haikal ya. Tolong ditindaklanjuti Pak. Ya. Saya harus clearkan dulu, Pak. Ya, Izin. artinya ditindaklanjuti dengan aparat Deputi 2 dikejar nih. Sampai tuntas ya. Izin, Oke. izin. Pak Haikal ya. Supaya memahami mekanisme izin. Kami bisa melakukan kalau masuk ke dalam sistem si halal dengan mendaftar. Dan sampai sekarang kami belum menemukan ayam goreng Kalasan. Kok kalah lagi? Kliwon. Belum menemukan. Izin. Setelah acara ini kami yang akan minta, kami yang akan daftarkan. Kami tidak lanjuti langsung. Oke, clear ya. Clear. Ditindaklanjuti ya. Clear. Oke, Saya harus menjawab lagi. Lanjut pertanyaan berikutnya Pak Haikal. Dijawab Baik. ya. Baik. Jadi SPPG ya Pak berlanjut tiap hari dan terus ya mengenai pertanyaan tadi yang Bapak Sampa Wibowo, Pak Rozi Alam ya tentang di daerahnya belum ada, tercatat di kita sudah 1.717 Apa itu Pak? SPPG yang Iya, saya bicara yang kedua juru potongnya Pak. Juru potong, Ini iya. Dinas Peternakan Iya. Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota datang ke rumah saya, ke rumah aspirasi, menyampaikan meminta juru potong untuk dapat disertifikasi. Baik. Kita lihat dari anggaran ini ada dan belum pernah terjadi di Lampung. Catat itu. Ya Pak. Oke, lagi Pak yang ditindaklanjuti. Bagaimana caranya nanti komuni kasih kan gitu loh. Baik Pak. Jadi Pak Haikal tolong di manage Baik, Pak. deputi-deputinya. Baik. Ya. Mengenai Agak- juru sembelih halal. Memang Pak, kami targetkan satu desa, satu juleha. Tapi berlanjut nih Pak, lagi berjalan ya. Itu Kalau kita kerjasama. ngelihat anggaran 2025 kan udah ada Pak. Ini kok nggak ada di Lampung satupun. Jalannya gimana? Ini udah 2026 ini udah. Jalan apa ini maksud? Enggak gini loh Pak. Kita jangan langsung melakukan pembelaan. Saya punya usaha juga di DPR ini. Saya cek kepada manajer usaha saya di Bakso Lampung. Proses pembuatan sertifikasi halal yang dilakukan langsung oleh anak saya yang memiliki pendidikan doktor, mengikuti pelatihan itu dan melakukan penjauhan selama 2 bulan baru sertifikat itu keluar. Dan beberapa pertanyaan, wajar saja kalau di wilayah Jawa itu nggak keluar-keluar atau nggak ada. Anak saya yang usahanya ada di DPR, kantin demokrasi, Bakso Lampung, dengan proses 2 bulan lebih baru bisa keluar. Di kita nggak bicara keluar, kita bicara di lingkup DPR, Pak. Ini data. Balik. Saya langsung komunikasi. Jadi saya minta, ini anggaran tukang potong ayam, ini sertifikat hal itu potong ini ada Pak pimpinan 2025. Kenapa Lampung nggak ada satupun yang diajarin gitu loh? Orang minta, kan Bapak ngomong satu desa satu. Yang mana? Saya juga malu no. Jadi gimana ayam itu bagus, bener-bener halal apa enggak? Sertifikatnya nggak ada kok. Terima kasih. Baik, begini Pak Haikal begini. Jadi di anggaran 2025 ada untuk penyedia halal. Betul ya? Anggarannya. Sertifikasi halal. Bukan untuk juleha Pak. Bukan, Untuk joleha atau sertifikasi halalnya? Sertifikasi halalnya. Untuk bukan sertifikasi halalnya ada anggarannya, betul ya?
Makanya sertifikasi pelan-pelan halal. ini. Ya, untuk sertifikasi halal. Ya, bukan untuk sertifikasi halal. Sedangkan untuk si Joleha itu kan tidak semua kan? Bukan di kita, Pak. Di Kementan, Pak. Di Kementan. Oke. Di Clear ya, berarti bukan wilayahnya dari apa BPJPH. Bukan, Kementan. Karena si Joleha punyanya Pak. Kementan. Siapa itu Pak Arman? Amran. Pak Amran Sulaiman. Nah, jadi kita tidak akan menanyakan si Joleha karena si Joleha punya Pak Arman Sulaiman yang itu anggarannya di sana Iya. membantu BPJPH dengan menyiapkan satu desa satu Joleha. Anggarannya di sana ya? Ya. Betul. Begitu Pak. Clear ya? Clear. Clear. Nah, yang berkaitan dengan sertifikasi halalnya ada di Pak Haikal. Lanjut silakan Pak. Lanjut. Bentar, pimpinan. Bentar Pak, silakan Ini, Pak Wahid. Bapak, biar tuntas. Anak saya punya usaha namanya Roti Uleni. Terkenal di Kudus, Demak, Jepara. Ya. Sebentar Pak Wahid, izin. Kita tadi jam 2, kita tambah setengah jam ya. Ya, Lanjut. Pak, Babe, ini Babe saya lihat minta anggaran begitu besar. Cerita, kalau yang daftar yang namanya kafe itu harus bayar 10 juta. Ini bayarnya dengan siapa? B. Baik. Hah? Berarti kan BPHK, berarti BPJPH kan berarti punya pendapatan. Ya. Hah? Baik, saya jawab. Apakah harus 10 juta? Kan kasihan UMKM, Pak. Ya. Masih. Baik, inilah yang saya tunggu pertanyaan dari Pak Wahid. Inilah tugas kami untuk memberantas oknum-oknum yang mengedepankan pembayaran lebih tinggi yang tidak diketahui. Kami lagi kumpulkan Pak semua invoice itu Pak. Siapa yang tarik itu? Namanya LPH Pak, Lembaga Pemeriksa Halal. Ada LPH, LP POM, MUI di sana. Mereka yang mengambil itu Pak. Di kita resmi cuma 230.000 untuk yang self declare. 600.000 untuk yang menengah. Resmi Pak yang reguler. Yang tadi Pak Wahid sampaikan, yang ternyata 14 dari 130 itu belum bisa karena masuk ke reguler. Reguler peraturannya kudu bayar, sementara saya menjanjikan gratis. Kenapa masuk reguler? Karena ada dagingnya. Self declare tidak boleh ada daging. Jadi yang saya ingin jawab sebenarnya dari awal itu adalah mekanismenya lebih dulu. Jadi ketika seseorang punya usaha, dia mendaftar di laman kami si halal, maka terjadilah Pak semua prosesnya, nomor KTP, NIB dan segalanya. Kemudian dilakukan oleh LPH. Nah, disitulah tempatnya. Bukan 10 juta Pak. Kalau saya cerita di lembaga terhormat ini ada yang 1,3 miliar dan udah dibayar Pak. Itulah yang saya katakan, please jadikan satu atap. Tukang roti pinggir jalannya diminta 10 juta Pak. Warteg diminta 10 juta awalnya, yang saya putuskan akhirnya gratis. Warteg itu Pak. Dan pada waktu kita datang Pak ke Kudus, peraturan kepala badan yang menggratiskan belum keluar. Lagi kita asah, lagi kita godok. Dan peraturan kepala badan yang baru Pak, semua warteg, warung Tegal gratis, soto Kudus gratis, sate Madura gratis, yang semua ada embel-embel kedaerahan, itu saya gratiskan, walaupun itu mendapat tantangan dari LPH-LPH yang selama ini mendapatkan keuangan dari cara mereka melakukan reguler. Itu kami lawan Pak hari ini. Kami buatkan sistem untuk melawan itu. Itu Pak. Makanya saya minta tolong disahkanlah di prolegnas yang kami usulkan itu. Kalau itu disahkan, nggak ada lagi tuh Pak yang namanya LPH maling seperti itu Pak. Kami kumpulkan semua invoice-nya Pak. Saya harus sebut Pak, satu martabak Pak, satu martabak godongan doang diminta 5 juta Pak.
Martabak, Pak. Orangnya datang ke tempat kami. Martabak ini milik salah satu, mereka minta disembunyikan, pendeta yang paling terkenal di Indonesia, Pak. Datang ke tempat kami, kami diminta, bohong ini saya bilang. Nggak ada tarik-tarikan seperti ini. Saya jamin, 1 kali 24 jam halal, karena martabak, Pak. Dan dia martabaknya menjualnya martabak manis. Jadi hal ini setiap hari yang kita temukan. Jadi kalau dikatakan, kembali lagi saya mesti jawab, sopannya saya mesti jawab semua, itu mekanismenya yang nanti akhir. Pelan-pelan Pak Haikal. Pelan-pelan. Oke, Baik, satu. nomor 2. LPH itu lembaga mana aja itu punya? LPH itu pertama ada LP POM MUI. Oke, LP POM MUI. LP POM MUI itu Punya. 86% dari semua LPH yang ada di Indonesia. Oke, terus apa lagi? LPH NU, LPH NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Syarikat Islam, ya, Matlaul Anwar, Matalul Anwar, kampus-kampus, kampus-kampus. itu semua Itu LPH, juga LPH ada itu. LPH. Ada di daerah masing-masing dan para pengusaha daerah mendaftar ke mereka. Yang mengerjakan ini regulasinya apa ini? Kenapa dia punya otoritas untuk Undang-Undang 33 2014 dan Jaminan halal. yang sekarang saya sudah usulkan untuk dirubah. jadi satu pintu nanti? Itu sebabnya dari pertama kali ditunjuk oleh Presiden, saya katakan nomor 1 masih di Magelang. Nomor 1, Pak, regulasi yang mesti diperbaiki. Karena ketika ditunjuk, saya sudah belajar total semua regulasinya. Regulasi itu, Pak, yang membuat BPJPH tidak menjadi independen. Bahkan awalnya kita harus menunggu sebuah fatwa. Akhirnya kita keluarkan lagi fatwa untuk yang halal-halal tadi, Pak. Yang self declare tadi, Pak. Maka dari itu kami mohon sekali lagi kepada DPR. Sebentar. Mohon setujuilah, Pak, perubahan itu, Pak. Termasuk halal yang luar negeri, Pak, hambatannya juga luar biasa. Pak Haikal, ini kan mereka mengajukan ke badan kan, yang melegalkan mereka punya hak untuk katakanlah melakukan. Itu siapa? Institusinya, lembaga sertifikasi apa? Kan mereka memeriksa, Pak. Iya, makanya pelan-pelan. Ini saya punya Bapak pengusaha. Katakanlah saya punya organisasi keagamaan. Saya punya LPH. Ya. Oke? Ya. Ini mereka mau ngajukan, UMKM mau ngajukan halal ke saya. Ya. Yang memberikan otoritas saya boleh menerima itu siapa? Di sistem kami, Pak, di sistem. Itu kan badan kan? Iya, iya. Peraturan badan kan? Iya. Karena memang mereka dilindungi oleh undang-undang. Oh, iya. Tiga. Jadi mereka berhak, Pak, ketika perusahaan itu mendaftar, mereka wajib melayani, Pak. Betul. Nah, jadi kan terjadilah si pungutan lembaga di situ. ini, Pak, saya katakanlah ini ada lembaga, bikinlah dia LPH. Ya. Oke. Lembaga ini kan harus disertifikasi oleh badan atau SK-nya dari badan nggak? Disertifikasi dong. Iya, kan ini kan sama telur sama ayam namanya. Iya, mereka Iya. mendaftar, kita wajib, Pak. Wajib kan? Kita wajib melakukan, Yang LPH ini pemenuhan. wajib kan memberikan bantuan kan? kita wajib mendatangi dan memverifikasi. Dan kita akhirnya menyetujui bahwa dia sebagai LPH. Iya. Nah. Ya kenapa nggak didisiplinkan? Ya, pimpinan izin. Harusnya Ya kan LPH-nya tidak yang dicabut bermasalah oleh kata kalian. Haikal tadi. Memang hari ini LPH-nya ada yang minta 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Oh, padahal dia punya otoritas LPH itu karena ada badan sebagai yang menstempel ini boleh lo menyelenggarakan LPH. Ya kenapa nggak cabut aja? ini Kamu diam. Kalau mau ngomong. Saya lagi ngomong kamu nyela. Mau ngomong silakan. Betul nggak Bu Haikal? Ya. Ini Bu Haikal lagi. Pak Haikal. siap. LPH itu kan otoritasnya Bapak Haikal yang melegalkan itu. Dia punya otoritas untuk menerima UMKM yang ingin katakanlah mengajukan halal. Kalau mereka terjadi pungutan, ya badan mendisiplinkan ini. Baik. Kenapa harus nunggu undang-undang? Cabut itu. Harus satu pintu ngurusnya ke LPH. Bikin peraturan kepala badan. Mantap. Kan begitu dong. Siap. Sambil bersama-sama kita beresin regulasinya Pak Baik. Haikal. Terima kasih, Pak. Clear ya? Terima kasih, Kalau Pak. enggak Pak, ini kita putuskan bikin panja aja nih.
Kita pengen jernih dalam memutuskan ini. Baik. Gitu ya. Siap. Terima kasih banyak. Melalui pimpinan di kita Ya, silakan. Tadi Pak Wahid sudah ada yang minta 10 juta ya? Pak Wahid? Pak Wahid udah ada yang minta 10 juta ya? 10 juta. Jadi tolong tanya siapa deputinya? Tanya besok itu siapa yang bertanya, siapa yang meminta 10 juta, pecat. Cabut. Siapa itu? Yang anaknya Pak Wahid itu. Mantap. Itu contoh satu. Besok dipecat dan cabut LPH-nya. Terima kasih pimpinan.